Hai, halo sob, jumpa lagi bersama saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips tentang budidaya ikan nila. Tentunya buat para pemula yang sedang belajar dalam budidaya ikan nila pasti mengalami kegagalan ya. Sekedar tips dan saran dari saya supaya ikan kalian sehat dan tidak terjadi kematian massal atau terkena penyakit. Sebaiknya tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian jika video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Kita lihat di kolam saya dulu ya. Ini kolam saya ini ukurannya 1,5 kali 2 meter dengan kepadatan tebar benih sekitar 350 ekor. Itu menurut saya cukup padat karena kapasitas pada penebaran bibit ikan nila per meter perseginya itu sekitar 30, bahkan paling banyak itu sekitar 100 ekor. Itu kalau sistem bioflok atau arus. Dan buat kawan-kawan, untuk para petani ikan nila yang sedang belajar atau seperti saya ya, itu sebelum memasukkan bibit sebaiknya kawan-kawan itu siapkan endapan air sekitar 1 minggu ya. Kenapa kita diamkan airnya 1 minggu? Karena kalau kita kasih air baru biasanya cenderung bibit itu akan stres dan bahkan bisa timbul penyakit ya, karena suhu air yang kurang stabil, pH yang naik turun. Jadi jika airnya sudah kebentuk sekitar 1 minggu itu udah kalau istilah masaknya itu udah matang ya. Jadi kita siapkan airnya, cukup dikasih sedikit pelepah pisang dan perasan daun pepaya untuk penghijauan air, dan juga dikasih aerator ya teman-teman, supaya memperbanyak kadar oksigen dalam air. Bisa dilihat dalam video ini, ikan-ikan saya cukup sehat dan tidak ada yang menggantung ataupun kelihatan kurang sehat ya. Dan sebelahnya ini adalah kolam lele. Ini juga kolam saya di kolam semen. Ini malah lebarnya sekitar 1 meter 20 cm persegi dengan kepadatan sekitar 400 ekor. Ini saya sengaja tebar padat, padahal ini saya tidak menggunakan aerator ataupun mesin gelembung itu ya, dan saya hanya menggunakan sistem arus dan kocoran seperti itu. Teman-teman bisa mencontohnya di rumah. Insya Allah bibit-bibit teman-teman itu akan sehat, karena kalau kita menggunakan sistem arus biasanya bibit-bibit itu akan mudah untuk beradaptasi. Dan ini ikan nila saya setelah umur 4 bulan. Ini saya video yang kemarin saya itu tebar kurang lebihnya ukuran 79 cm. Ukuran 79 berarti kalau sentinya itu sekitar 5 cm ya. Jadi tidak ada 79 berarti. Dan tingkat kematiannya itu sekitar 350, itu mati sekitar 30 ekor teman-teman. Jadi yang ada di kolam ini masih banyak sekali. Kemarin sudah saya goreng. Tidak saya jual ya, karena ini saya sengaja untuk hiasan kolam sebenarnya, tidak untuk serius untuk budidaya. Dan yang saya tekuni adalah budidaya ikan lele. Dan untuk kolam ikan nila saya ini saya campur dengan ikan gurame sama ikan koi teman-teman. Ada juga ikan kometnya, tapi tidak tidak bertengkar atau tidak tarung ya. Tidak ada yang mati ikan koinya ataupun ikan kometnya.
Bahkan di usia 1,5 bulan saya sudah melepas aerator sama mesinnya ya, jadi tanpa mesin sama sekali. Bahkan tidak ada yang kondisi ikan yang kelihatan kekurangan oksigen ya. Mungkin teman-teman bisa mencontohnya di rumah. Gimana Bang cara biar ikan nila bisa beradaptasi dengan baik? Untuk saran saya, jika teman-teman baru menebar benih itu dikasih aerator 5 titik ya, jadi pojok-pojok sama tengah. Bagusnya lagi dikasih dengan mesin water pump atau sistem arus ya. Jadi nanti setelah 1 minggu kita lepas satu persatu, setiap minggu sekali itu kita angkat satu aeratornya itu, biar ikan nilanya itu beradaptasi secara pelan-pelan, jadi tidak langsung diangkat semua. Setelah kita angkat 5 titik aerator itu, kita masih ada mesin water pump. Jadi water pump itu kita lepas setelah 1 minggu kemudian, dan dikasih kocoran kecil seperti ini ya. Ini bertujuan bukan untuk ini saya kasih kocoran kecil karena untuk membuang sisa amonia yang ada di dalam dasar kolam, karena takutnya itu cepat keruh ya teman-teman. Ini airnya sebenarnya itu tidak keruh lah, cuma hijau, cuma kelihatan di kamera itu kelihatan agak butek ya. Dan ikan saya itu sangat sehat dan sangat lincah sekali, bahkan tanpa mesin. Lihat posisi ikan pada saat makan itu sangat lincah sekali dalam melap makanannya. Kita nikmati dulu videonya. Dan untuk teman-teman itu buat yang sedang budidaya ikan nila itu bisa di bagian pinggirnya itu bisa dijadikan tempat untuk menanam kangkung ya, atau sistem pokoknya itulah, dikasih kangkung intinya. Saya lupa namanya. Dan jika pada musim hujan itu ikannya pada seperti ini teman-teman. Tapi kalian jangan sampai panik jika ikan kalian posisinya seperti ini, karena ini kelihatannya kurang oksigen memang benar, tapi cukup ditangani dengan cara kita kuras sebagian air kolam, kurang lebihnya sekitar 10 cm, lalu kita isi air kembali, nanti ikannya pada tenggelam lagi dan berenang secara normal kembali. Dan setelah saya kuras, bisa dilihat hasilnya, ikan saya pada pada sehat-sehat dan tanpa ada yang kelihatan sakit. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Salam petani ikan nila, salam jos.